Baik teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya sudah berlalu ya. Kalau kita lihat ini nanti mungkin informasi ini sudah, kalau dibilang terlambat ya tidak, tapi dibilang tidak ya agak-agak sedikit terlambat ya. Tapi sebenarnya informasi ini sudah kita bahas, itu ada di video-video kita sebelumnya. Nah, mungkin tapi ternyata di di komentar, di chat, ataupun di media sosial yang lain itu ternyata masih banyak yang bingung. Ini nanti akan kita bahas lagi ya, kita akan rangkum. Nanti ada 8 pembahasan yang mungkin nanti bagi teman-teman yang sudah tahu nanti biar semakin paham. Bagi yang belum tahu nanti mungkin bisa digunakan sebagai referensi ya, karena ini sudah sering kali kita bahas. Nah, mungkin nanti teman-teman sudah banyak yang memahami. Oke, sebelum kita membahas, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe di channel ini. Tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman ya yang telah mendukung dan telah memberikan support untuk kita selalu berkarya dalam memberikan informasi-informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Yang kali ini kita akan masih membahas di PPDB Jatim jenjang SMA SMK tahun 2020. Oke teman-teman, kita langsung saja. Untuk hari ini ada 8 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada di jalur pendaftaran ya. Jalur pendaftaran juga masih banyak yang belum paham. Yang kedua ada di tahap pendaftaran. Yang nomor 3 ada di pemilihan sekolah. Nanti hubungannya dengan zonasi dan lain-lain. Termasuk SMA itu boleh memilih berapa sekolah dan SMK berapa. Yang keempat PIN. PIN ini ternyata masih banyak sekali yang PIN-nya belum terbit. Terus masih banyak lagi yang revisi. Jadi PIN-nya masih ada yang revisi. Selanjutnya ada 5 jadwal pelaksanaan ya. Ini nanti yang penting. Ya. Nanti yang di poin 5 ini juga sangat penting, jadi Anda harus paham jadwal-jadwalnya, kapan saya harus melakukan pendaftaran resmi, kapan harus melakukan simulasi atau latihan, ya, kapan harus melihat pengumuman, melihat verifikasi berkas, dan lain-lain. Terus selanjutnya nomor 6, ini juga penting ya, jadi pendaftaran resmi ada simulasi sama latihan. Nah, ini ternyata masih banyak teman-teman yang juga bingung, ternyata simulasi sama pendaftaran resmi itu ada yang disamakan. Nah, nanti akan kita bahas sebenarnya bagaimana ketika simulasi dan pendaftaran resmi ya. Selanjutnya yang nomor 7 itu ada di identitas siswa. Nah, ini bisa KK, bisa surat keterangan domisili atau SKD, mungkin nanti ada SKL, ada mungkin kartu KIP dan seterusnya. Yang nomor 8 ini juga tidak kalah penting, yaitu mengenai update atau sinkronisasi server. Nah, ini masih banyak sekali ditanyakan, Pak kok servernya seperti ini, Pak kok ada sinkronisasi server itu artinya apa? Nah, nanti akan kita bahas di poin 8. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Nah, ya, kita akan membahas untuk yang pertama. Oke, kita akan membahas di jalur pendaftaran. Ya, ini sebenarnya seperti yang pernah saya terangkan di video sebelumnya, itu mengenai tahapan alur dan sebagainya. Jadi yang pertama untuk jalur pendaftaran ya. Untuk jalur pendaftaran ini nanti ada ada jalur afirmasi, dimana kalau kita lihat ternyata jalur afirmasi hari ini tanggal 15 dan tanggal 16 itu sudah dilakukan pendaftaran untuk jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi nanti ditambah jalur perpindahan tugas orang tua. Ya, ada lagi jalur prestasi, hasil perlombaan. Nanti ada lagi nomor 4 ada jalur zonasi. Jalur zonasi ini khusus SMA. Ya.
Yunasi itu yang dimaksud yunasi adalah perbatasan antara kota dan kabupaten. Nah, ini juga masih banyak yang bingung. Ya, misalkan kalau kabupaten Surabaya, kota Surabaya berarti luar zonanya yaitu misalkan Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan seterusnya. Itu nanti yang disebut dengan perbatasan yunasi. Jadi dia nanti berada di luar kabupaten atau kota. Selanjutnya ada juga di poin 5 itu jalur prestasi gabungan rata nilai rapor dan rata nilai ujian nasional sekolah. Nah, ini juga masih banyak yang tanya ya, Pak, kok tidak ada simulasi ya, tidak ada simulasi jalur prestasi gabungan. Nah, sebenarnya kalau kita cermati di 4 dan 5 ini sebenarnya sama. Artinya sama apa? Artinya poin 4 dan 5 ini digunakan untuk jenjang SMA saja. Ya, jadi untuk jenjang SMA saja. Cuman untuk poin 4 dan 5 ini nanti berbeda tahapnya. Ya. Kita nanti akan bahas tahapnya di slide berikutnya. Ya. Jadi jalur yunasi itu nanti ada di tahap 2, ya. Terus di 5 jalur prestasi gabungan ini nanti ada di tahap 3. Sehingga dua-duanya ini dipisah. Nah, nanti poin 5 ini gabung atau tanggal jadwalnya itu digabung dengan 6 atau jalur reguler. Nah, untuk jalur reguler itu hanya diajar di jenjang SMK dan tidak ada sistem yunasi. Oke ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Ini jalur pendaftarannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jalur. Tapi nanti di 5 jalur ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Ya, yang nomor 7 ini yang paling penting ya. Jadi setiap calon prestasi yang tidak diterima melalui satu jalur ya dapat mendaftar di jalur lainnya dengan mekanisme online atau dalam jaringan. Ya. Ini yang juga sering ditanyakan, Pak, ketika saya tidak diterima di jalur misalkan afirmasi atau perpindahan tugas ya atau yunasi, apakah saya masih bisa mendaftar di jalur reguler atau mungkin gabungan rata-rata nilai rapor? Itu bisa ya. Tapi syaratnya ya ini, ketika peserta didik itu tidak diterima ya, misalkan ikut di jalur afirmasi menggunakan afirmasi umum. Afirmasi umum nanti kan dia mungkin salah satunya pemilik KIP atau kartu Indonesia Pintar atau mungkin pemilik KKS, kartu keluarga sejahtera. Ya. Nah, misalkan ketika di jalur afirmasi ini ya, di jalur afirmasi ternyata siswa tersebut tidak diterima. Nah, nanti ketika tidak diterima maka siswa tersebut bisa ikut di tahap 2 atau di jalur yunasi. Nah, nanti misalkan di jalur yunasi kok tidak diterima lagi, ya, nanti bisa ikut di jalur prestasi gabungan rata nilai rapor atau bisa ikut di jalur reguler untuk SMK. Ya, tapi yang perlu diingat bahwa itu harus satu jenjang, ya. Misalkan kalau di SMA ya SMA, kalau SMK ya SMK. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya, kalau misalkan di sini ya, di jalur afirmasi ini, jalur afirmasi nanti ketika kita login, kita dipilih untuk memilih satu sekolah. Nah, sekolahnya itu bisa SMA atau bisa SMK. Jadi tidak bisa SMA dan SMK itu digabung, itu tidak bisa. Termasuk nanti di sini, di tahap 3 ya, jadi ada jalur prestasi gabungan nilai rapor sama jalur reguler SMK, ini nanti tanggalnya sama. Jadi 5 dan 6 nanti tanggalnya sama. Dan itu tidak bisa, saya daftar di SMA dulu, baru di SMK tidak bisa. Tapi harus dipilih, mau daftar di jalur prestasi gabungan rata nilai rapor untuk jenjang SMA, atau mau daftar di jalur reguler di jenjang SMK. Harus dipilih salah satu. Bisa dipahami ya sampai di sini? Kita lanjutkan. Nah, ini yang tahap. Nah, tahap ini sebenarnya sama. Ya, tahap. Cuma tahapnya ada 3. Nah, ini yang perlu dipahami. Ini yang perlu dipahami adalah tahap. Oke, nanti tahap ini akan berkaitan erat dengan jadwal. Kalau kita intip sedikit ya, di sini. Nanti kita intip sedikit di jadwal. Ya, nanti di sini. Nah, ini nanti masuk tahap 1 ya. Karena di sini afirmasi, perpindahan tugas orang tua, hasil perlombaan, prestasi hasil perlombaan ini masuk tahap 1. Nanti jalur yunasi ini masuk tahap 2. Ya. Rata gabungan nilai rapor dan jalur reguler SMK ini masuk di tahap 3. Kita kembali di sini ya.
Jadi tahap 1 ini yang sedang berlangsung ya. Jadi tahap 1 ini sudah tidak main-main, artinya sudah bukan simulasi dan juga sudah bukan latihan. Jadi untuk tahap 1 ini sudah berlangsung. Jadi nanti tahap 1 itu tanggal 15 dan 16 ya. Jadi tanggal 15 dan 16 ini sedang berlangsung tahap 1. Jadi nanti yang belum daftar di tahap 1 apabila memiliki kriteria ya, jalur afirmasi, jalur pembinaan tugas orang tua, tugas pembinaan tugas untuk anak guru atau tendik, tenaga medis, dan prestasi lomba, itu silahkan daftar. Karena ini tanggalnya hanya tanggal 15 sampai dengan tanggal 16. Oke, tahap jadi dipahami. Setelah itu ada tahap 2. Tahap 2 ini adalah jalur yunasi atau SMA. Nah, ini hanya dibuka. Nah, ini tanggalnya ini saja. Nah, ini. Ya, tanggalnya ini jalur yunasi, ini tahap 2. Jadi, semua siswa nanti yang misalkan tidak diterima di tahap 1, di sini ya, jalur afirmasi, nanti bisa daftar lagi di tahap 2 atau di SMA. Ya, karena di sini ada catatan, setiap calon peserta didik yang tidak diterima melalui satu jalur atau tahap dapat mendaftar di jalur lainnya dengan mekanisme online. Tapi Pak, bagaimana dengan yang diterima? Kalau sudah diterima, maka tidak bisa daftar di tahap berikutnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke, sekarang nomor 3, tahap 3. Nah, tahap 3 ini ada 2 jenjang ya. Nanti tahap 3 ini ada 2 jenjang, yaitu jenjang SMA ya. Jenjang SMA itu nanti yang di jalurnya adalah prestasi gabungan nilai rapor, dan nanti ada jenjang SMK atau jalur reguler. Nah, di tahap 3 ini nanti siswa harus memilih ya. Jadi dia harus memilih di gabungan nilai rapor atau memilih di jalur reguler SMK. Jadi tidak bisa dua-duanya ini daftar secara bareng atau secara serentak, itu tidak bisa. Karena apa? Nanti di sini ini tahap 3. Iya. Tahap 3 itu nanti ada SMA-nya, itu ada ini ya, ada prestasi prestasi nilai rapor untuk jenjang SMA dan reguler untuk SMK. Jadi silakan dipilih untuk di tahap 3 itu, silakan dipilih. Mau ikut jenjang SMA atau mau ikut jenjang SMK. Oke, poin 4 sudah bisa dipahami. Jadi siswa yang tidak diterima melalui satu jalur atau tahap dapat mengikuti atau mendaftar di jalur lainnya dengan mekanisme online atau dalam jaringan. Poin 2 paham ya? Kita lanjut di selanjutnya. Nah, ini yang kemarin sempat banyak yang bertanya ya. Nah, ini sebenarnya yang kemarin sempat bertanya itu saat pengajuan PIN. Jadi saat pengajuan PIN itu ada ini, ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, sebenarnya ini yang dibahas ada di jadwal sini. Nah, di jadwal sini. Jadi teman-teman yang ingin daftar di tahap 1, maka PIN-nya itu akan masuk menjadi prioritas pertama, atau artinya dia masuk diprioritaskan. Jadi nanti ketika saya memilih di tahap 1 ya, ini tahap 1, saya mau daftar tahap 1. Tahap 1 nanti ada jenjang SMA dan SMK. Ya, jadi nanti yang memilih di tahap 1 ini misalkan dicentang semua, tahap 1-nya atau mungkin tahap 2 dan 3 dicentang, itu nanti maka PIN-nya atau verifikasi PIN-nya itu nanti akan dia masuk di prioritas atas atau akan didahulukan. Karena apa? Karena untuk di tahap 1 itu dimulai paling awal, yaitu ya untuk pendaftarannya adalah tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Juni. Jadi nanti ini tidak ada masalah, Pak. Misalkan saya tidak mencentang ya, misalkan saya tidak mencentang di tahap 1. Ya, misalkan saya centang di tahap 2 dan 3. Tapi saya mau daftar di tahap 1, bagaimana? Apakah bisa, Pak? Bisa. Ya, jadi tetap bisa mendaftar di tahap 1, tapi dengan catatan kalau PIN-nya sudah turun atau sudah terbit. Ya, jadi nggak usah bingung, Pak, dulu saya waktu pengajuan PIN saya hanya mencentang tahap 2 atau hanya mencentang di tahap 3, itu tidak masalah. Karena sebenarnya untuk ini sebenarnya ini adalah untuk ini, pemilihan ini hanya mempengaruhi prioritas Anda di verifikasi duluan. Jadi nanti yang ikut di tahap 1 ini, maka nanti akan diprioritaskan dulu. Karena apa? Karena jadwalnya untuk tahap 1 itu yang paling awal. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas di poin ketiga. Ya, ini pemilihan sekolah. Pemilihan sekolah. Ini juga banyak yang masih bingung ya. Ya, ini masih bingung ya. Pendaftaran melalui mekanisme online daring untuk jalur afirmasi. Ya, afirmasi ini jalur tahap 1 ya.
perbedaan tugas dan lain-lain itu, nah, ini hanya dapat memilih satu sekolah yang dituju. Artinya untuk jalur afirmasi atau tahap 1 itu hanya bisa memilih satu sekolah. Ya, satu sekolah satu jurusan. Silahkan mau memilih SMA atau bisa memilih SMK. Nah, kalau memilih SMA itu yang ada di dalam zonanya. Jadi misalkan kalau kasih contoh misalkan kota Surabaya, maka itu nanti zonanya dia yang ditampilkan sekolah-sekolah SMA yang berada di kota Surabaya. Tapi berbeda dengan yang di SMK, ya. Untuk tahap 1 ya berbeda dengan yang di SMK. Kalau di SMK itu nanti bisa memilih seluruh SMK yang ada di Jawa Timur. Misalkan saya domisili di Surabaya, saya bisa memilih SMK yang ada di Malang. Tapi dengan satu sekolah dan satu jurusan. Ya, tahap 1 bisa dipahami. Saya nomor 2, pendaftaran melalui mekanisme daring untuk jalur yonasi. Ya, yonasi ini tahap 2. Dan untuk jalur rata prestasi gabungan nilai rapor tahun ujian nasional tahun 2019 pada SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah. Jadi artinya dia diberikan untuk yang jalur yonasi sama nilai rapor ya, itu nanti 3 sekolah. Dengan ketentuan ketiganya dalam zona. Misalkan di Surabaya dia bisa memilih 3 sekolah yang berada di Surabaya. Atau 2 dalam yuna dan 1 di luar yuna pada yuna yang perbatasan. Ya, ini di tahap 3, nanti di rata nilai rapor ada di tahap 3, untuk jalur yonasi ada di tahap 2. Ya. Jadi ini nanti yang bertanya, Pak, di saya kok tidak ada latihan di jalur rata nilai rapor. Dan sebenarnya rata nilai rapor dan yonasi ini sama. Nah, kenapa kok rata nilai rapor kok tidak muncul? Yang dimunculkan ketika di sini ya, itu kok yang dimunculkan latihan pendaftaran kok hanya di yonasi, Pak? Ya iya, karena apa? Kalau nanti Anda itu sudah bisa latihan di jalur yonasi, maka yang jelas di jalur rata rapor bisa. Karena apa? Yonasi dan rata nilai rapor ini caranya sama. Ya, caranya sama, cuma nanti kriteria peringkingan itu yang berbeda. Kalau yonasi menggunakan titik terdekat dengan rumah domisili, kalau prestasi gabungan rapor itu nanti menggunakan nilai rapor dan nilai UN untuk tingkat peringkingannya. Tapi untuk cara daftarnya sama. Terus untuk pemilihan sekolahnya juga sama. Jadi diberikan 3 pilihan sekolah, bisa 3-tiganya di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Oke, bisa dipahami ya untuk poin 2. Kita bahas poin 3, pendaftaran melalui mekanisme online daring untuk jalur reguler. Nah, ini yang reguler atau SMK. Itu dapat memilih paling banyak itu 2 kompetensi keahlian atau 2 jurusan. Nah, kalau memilih 2 jurusan itu harus dipilihnya dalam satu sekolah. Ya, saya kasih contoh. Misalkan SMK 1 Malang. Ya, nanti misalkan saya memilih 2 jurusan di SMK 1 Malang. Ya, maka itu nanti misalkan bisa memilih di TKR sama TKJ. Hanya di SMK 1 Malang. Atau 2 sekolah yang berbeda. Ya, artinya misalkan 1 di SMK 1 Malang TKR, 1 di SMK 1 Sidoarjo. Nah, itu nanti misalkan memilih TKJ itu bisa. Jadi bisa memilih 2 sekolah dengan 1 jurusan. Itu boleh. Jadi jurusan 1 di sekolah A, jurusan satunya di sekolah B. Atau dua-duanya 2 jurusan di sekolah A, itu bisa. Atau sekolah B bisa. Karena untuk SMK bebas, tidak ada sistem yonasi. Terus untuk jalur reguler itu berada di tahap 3 ya. Perhatikan jadwalnya. Oke ya, poin 1, 2, 3 bisa dipahami ya. Nanti kalau kurang paham silahkan tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya PIN pendaftaran atau di poin 4. Oke, ini di poin 4 itu juga banyak sekali yang masih trouble ya. Mungkin kakaknya yang buram atau kakaknya kurang dari 1 tahun, tidak ada surat domisili ya. Jadi ketika difoto itu tanggal terbitnya kakak itu tidak kelihatan. Tapi banyak sekali masalahnya. Ya, untuk PIN pendaftar ya, calon peserta didik wajib mengajukan dan memiliki PIN sebelum melakukan pendaftaran. Ya, jadi untuk pengajuan PIN itu nanti kita lihat di jadwal. Jadi untuk pengajuan PIN itu tanggal 8 sampai tanggal 20. Tetapi bagi yang ikut di tahap 1 itu harus
memiliki PIN maksimal ya setidaknya tanggal 15 hari Senin. Karena nanti dari 16 itu nanti kan sudah selesai untuk pendaftaran di tahap 1. Jadi PIN-nya yang belum terbit, yang belum terbit itu silahkan menghubungi SMA atau SMK terdekatnya, ya, SMA, SMK negeri ya. Jadi nanti biar dilaporkan ke cabang dinas. Nanti cabang dinas bisa melihat data Anda itu yang memverifikasi itu sekolah mana. Jadi misalkan di sekolah SMA atau SMK. Ya, nanti yang PIN-nya belum terbit silahkan koordinasi dengan SMA atau SMK negeri terdekat. Nanti biar dilihatkan PIN-nya kok belum diverifikasi itu kenapa. Karena PIN yang belum terbit itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dia karena revisi berkasnya, atau yang kedua PIN-nya itu memang belum dilakukan verifikasi berkas, ya. Karena yang mengajukan PIN sangat banyak, ya, karena sejatim sangat banyak sekali. Nanti mungkin di beberapa sekolah ada yang belum melakukan verifikasi berkas. Oke, PIN wajib. Yang poin 2 yang sangat sekali yang sering-sering ditanyakan ya, yang poin 2. Jadi PIN itu diajukan hanya sekali, ya. Pengajuan PIN-nya terbit, PIN-nya sudah terbit, dan PIN itu bisa digunakan untuk semua tahap atau jalur. Jadi bisa ikut di tahap 1, ya, bisa ikut di tahap 2, bisa ikut di tahap 3. Dengan catatan kalau di masing-masing tahap itu tidak diterima. Tapi kalau sudah diterima bagaimana, Pak? Kalau sudah diterima di satu tahap atau satu jalur, maka tidak bisa mengikuti jalur berikutnya. Oke ya, masalah PIN bisa dipahami ya. Jadi PIN-nya hanya sekali dan bisa digunakan untuk semua tahap atau jalur. Oke, kita lanjut di poin 5 yang sangat penting sekali, yaitu adalah jadwal pelaksanaan. Nah, ini yang sering-sering diupdate atau diingat-ingat ya. Jadi untuk jadwal pengajuan PIN ini tanggal 8 sampai tanggal 20 Juni. Yang masih belum bisa mengenai pengajuan PIN, silahkan cek video tutorialnya, ada di video kita. Terus ini yang paling rawan ya. Jadi yang paling rawan itu adalah yang posisi sekarang sedang berjalan itu ada di jalur afirmasi dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa diganggu gugat ya, karena ini sudah bukan lagi latihan ya, karena ini sudah pendaftaran murni atau resmi. Jadi yang ingin daftar di jalur ini harus sudah memiliki PIN, ya. Terus yang sekarang posisi pendaftaran itu ada tanggal 15 sampai tanggal 16 Juni 2020. Ini nanti pendaftaran verifikasi berkas ini yang memverifikasi adalah SMA atau SMK terdekat, ya. Sorry. Jadi yang memverifikasi ini adalah SMA atau SMK yang dituju. Ya, jadi misalkan mau daftar di sekolah A atau sekolah B, maka nanti verifikasi berkasnya ke sana. Jadi verifikasi dan validasi berkas itu nanti akan dicek sama operator PPDB-nya atau sama sekolahnya. Apakah datanya sudah sesuai atau belum? Mungkin yang diupload KIP-nya, KKS-nya, SKTM-nya. Mungkin kalau jalur prestasi ada sertifikatnya atau mungkin ada piagamnya. Itu sudah sesuai atau belum? Sudah memenuhi syarat dan prosedur apa belum? Kalau sudah memenuhi syarat maka akan diterima, kalau belum maka akan ditolak. Artinya tidak memenuhi syarat, ya. Jadi yang belum daftar, sekali lagi silahkan melakukan pendaftaran. Karena untuk jalur afirmasi dan sebagainya, ini hanya dibuka 2 hari. Jadi tanggal 15 sampai dengan tanggal 16. Ya. Nanti verifikasi berkas ada tanggal di 16 sampai 18. Pengumuman ini tanggal 19. Ya, ini waktunya sangat mepet sekali. Nanti yang diterima di jalur afirmasi atau di tahap 1 itu nanti segera melakukan daftar ulang. Daftar ulangnya bisa tanggal 19 sampai tanggal 20. Oke? Bisa dipahami ya untuk jadwal-jadwalnya. Ini jadi yang melakukan verifikasi dan validasi adalah sekolah yang dituju. Selanjutnya untuk jadwal, nah ini yang jalur Yunasi tahap 2. Nah, di sini ada tertera ini yang sering ditanyakan. Pak, kok di Yunasi ada latihan pendaftaran, tapi di rata nilai gabungan rapor kok tidak ada? Ya, karena Yunasi dan gabungan rata nilai rapor ini caranya sama. Caranya sama. Tapi untuk peringkingan dan untuk istilahnya peringkingannya itu beda. Kalau Yunasi jelas menggunakan titik terdekat dengan rumah, sekolah dengan titik rumah. Tapi kalau rata nilai rapor ini menggunakan nilai rapor dan UN. Ya, jadi yang sekarang mau ikut latihan pendaftaran itu silahkan. Nah, latihan pendaftaran itu dibuka mulai tanggal 13 sampai tanggal 20 Juni. Nah, kalau masih latihan ini boleh. Latihan ini setiap hari bisa dilakukan selama masih terjadwal ini.
Misalkan Pak, hari ini saya mau daftar, boleh. Latihan dulu boleh, silahkan. Nah, latihan ini sebenarnya tidak wajib, tapi lebih baik Anda untuk mengikuti latihan. Soalnya apa? Nanti ketika pendaftaran ini dibuka, Anda sudah paham, Anda sudah tahu, oh saya harus melakukan memasukkan berkas ini, saya harus memilih sekolah ini, saya harus memilih jurusan ini, sudah paham. Nah, kalau bisa latihan dengan pendaftaran itu sama, sehingga nanti Anda tidak bingung. Karena apa? Karena sudah tahu. Oh, ini letaknya di sini, ini sekolahnya di sana, ya. Ini apa istilahnya? Cara milihnya seperti ini. Ini masih diadakan latihan. Jadi sekali lagi untuk jalur zonasi ini cara pendaftarannya sama dengan rata nilai rapor. Oke, bisa dipahami? Terus untuk yang jalur reguler atau SMK bagaimana? Ini juga bisa latihan, ya. Jadi sama. Jadi untuk sekarang yang bisa latihan adalah jalur zonasi, jalur prestasi gabungan nilai rapor, dan juga jalur reguler SMK. Itu yang sekarang masih bisa posisi latihan. Tapi yang sudah ikut di jalur afirmasi dan seterusnya ini sudah tidak ada latihan. Jadi pendaftarannya sudah murni. Jadi sudah murni pendaftaran, nanti diterima, tidak diterima, ya situ. Cara mendaftar bagaimana sudah ada di video kita. Nanti kita ikutkan di deskripsi di deskripsi video ini. Oke ya, sampai di sini jadwal pelaksanaan bisa dipahami ya. Ini sangat penting, silahkan dicermati. Nah, nomor 6 ini adalah pendaftaran atau simulasi atau latihan. Nah, ini namanya simulasi atau latihan ini boleh. Hari ini diulang, besok diulang lagi boleh. Tapi ingat, satu hari hanya sekali mengikuti latihan pendaftaran. Jadi misalkan hari ini sudah latihan, maka tidak bisa yang kedua kali. Untuk latihan lagi atau simulasi lagi itu besok. Ya, jadi besoknya terus sampai tanggal 20 Juni 2020. Ya. Sekali lagi yang bisa latihan atau simulasi adalah jalur zonasi SMA, jalur prestasi gabungan nilai rapor, sama jalur reguler untuk SMK. Oke, silahkan dipahami. Jadi ini yang resmi. Jadi yang resmi yang pendaftaran ini resmi. Ya, tanggal resmi ini sudah ketika satu kali mendaftar maka tidak bisa diedit atau tidak bisa diubah. Apalagi mau daftar lagi itu tidak bisa. Ya, kalau sudah masuk di pendaftaran. Ya, maka diperhatikan, maka untuk latihan hanya sampai tanggal 20. Mulai tanggal 22 ini sudah bukan lagi pendaftaran, tapi sudah resmi pendaftaran. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut di poin 7 ya. Ini yang sering sekali salah, itu adalah di identitas. Ya, yang sering salah itu adalah di identitas ini ya. Mungkin nomor pesertanya yang keliru, tempat lahirnya keliru ya. Jadi karena sekarang untuk login atau untuk melakukan pendaftaran itu hanya ada dua kode, yaitu satu menggunakan PIN, yang kedua adalah menggunakan tanggal lahir atau TTL. Ya, jadi TTL sama dengan tanggal lahir. Terus yang digunakan data ini ya, pastikan Anda itu memiliki ini, kartu peserta ujian nasional. Tahun pelajaran 1920 ya, meskipun tidak ada ujian nasional, tapi sekolah itu sudah memiliki kartu peserta ujian nasional. Ya, jadi nanti semua datanya ini diambil dari Dapodik. Ya, ternyata ini banyak sekali dari laporan teman-teman. Jadi tanggal lahirnya itu banyak sekali yang berbeda. Jadi anak A itu bisa misalkan 01 Maret ya, tapi dia itu bisa menjadi 10 Maret. Itu nanti juga bermasalah. Nah, salah satu cara untuk melihat identitas yang betul itu adalah dari Dapodik sekolah. Ya, atau nanti bisa mengambil dari kartu peserta ujian nasional. Bisa dipahami ya, karena tempat-tempat tanggal lahir semua diambil dari Dapodik, datanya di-input langsung dari Dapodik. Pastikan Anda melihat nama pesertanya dari sini, kartu peserta ujian nasional ya. Di sini nanti tempat tanggal lahirnya pasti sama karena data ini diambil dari Dapodik. Ini nomor UN, NISN, tanggal lahir ya. Terus bagi yang kakak terbit sesudah 8 Juni 2019 itu harus menggunakan surat keterangan domisili atau surat pernyataan orang tua mengetahui desa atau kelurahan. Ini yang kakaknya baru-baru ya, kakaknya yang terbit di atas 8 Juni. Karena kalau di atas 8 Juni maka pendaftaran kurang dari 1 tahun. Ya, jadi minimal kakak yang boleh untuk melakukan pengajuan PIN itu adalah yang minimal 1 tahun. Nanti kalau yang belum ada 1 tahun ya silahkan ya minta surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan. Oke, bisa dipahami ya? Di poin 7, nanti yang kurang jelas silahkan tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya identitas siswa ya, ini sangat penting sekali ya. Ini kartu KIP, yaitu kartu KIP cara memfotonya seperti ini.
Ini sudah ada contohnya di tutorial kita ya. Jadi ini kartu KIP, KKS, dan lain-lain. Jadi cara memfotonya seperti ini. Jadi foto kan hanya 2 saja, karena nanti di sistem yang terlihat itu hanya 2. Terus nanti surat sehat itu untuk SMA juga ada ya kalau kita lihat. Karena di SMA juga membutuhkan surat sehat, tidak bertato, tidak bertindik, dan juga dia tidak terkena masalah narkoba. Itu nanti bisa minta di Puskesmas atau bisa menggunakan surat pernyataan orang tua atau wali. Nah, suratnya ada di mana? Nanti ada di deskripsi video ini akan kita lampirkan. Bisa dipahami ya, ini kartu KIP, kartu KKS. Jadi cara memfoto atau men-scan-nya seperti ini, atas bawah atau potret atau berdiri. SKTM juga sama ya, ini semua formatnya dalam bentuk JPEG, PNG atau JPG, sudah tidak usah ditawar. Pak, bagaimana kalau PDF? Tidak usah tanya lagi kalau PDF ya. Jadi semua yang diminta sesuaikan dengan permintaan sistemnya. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya SKL. SKL juga masih ada yang bingung, Pak, nomor SKL itu yang mana ya? Nomor SKL yang ini. Surat keterangan lulus, nanti di bawahnya ada nomor SKL. Nah, SKL juga banyak sekali yang misalkan fotonya buram, ya, SKL yang difoto hanya separuh, hanya miring, dan seterusnya. Tolong nanti untuk fotonya seperti ini, yang bagus. Sehingga nanti tim verifikator akan menilai, oh ini bagus, mudah dibaca, terus fotonya juga bagus, nanti pengajuan PIN-nya akan langsung di-approve atau akan langsung diterima. Termasuk yang ini, kartu KIP, KKS. Ini juga nanti ketika daftar di jalur afirmasi, itu nanti juga akan langsung diterima. Karena apa? Karena sudah terlihat dengan jelas. Oke, sudah dipahami? Kita masuk poin 8 yang sering tanyakan, Pak, kok muncul seperti ini ya? Kalau sinkronisasi data server, ini artinya ya servernya PPDB Jatim ini sedang mereload data. Jadi mungkin data-datanya ini akan diperbaharui. Nah, itu silahkan ditunggu 10 menit lagi. Biasanya 5 menit, 2 menit, 3 menit itu sudah bisa. Nanti Pak, ketika saya daftar kok muncul seperti ini ya, itu di reload. Reload itu apa ya? Reload, refresh, atau disegarkan lah, atau dibuka lagi webnya ppdbjatim.net, itu dibuka lagi. Ini tidak apa-apa. Kalau sinkronisasi data server, ini biasanya ada pembaruan data. Nanti datanya dari web itu mesti ada pembaruan data. Karena ini sedang dilakukan sinkronisasi data. Ya mungkin ada data-data yang belum sesuai, atau mungkin ada data-data yang belum cocok, atau mungkin ada data update, maka itu akan diupdate oleh sistem. Jadi kalau muncul seperti ini sabar ditunggu, nanti dibuka lagi 5 menit atau 10 menit lagi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti jangan bingung. Yang muncul seperti ini jangan bingung, langsung saja nanti ditunggu mungkin 10 menit atau 5 menit, nanti dibuka lagi dengan cara bagaimana di reload, di refresh, atau dibuka lagi ppdbjatim.net. Oke, bisa dipahami? Poin 8. Nah, ternyata sudah selesai ya. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin yang ada di WA, atau mungkin ada di Facebook, itu sama. Jadi yang ditanyakan beberapa ulasan tadi ya. Terus nanti kita akan juga membuatkan video-video tutorial mengenai PPDB Jatim. Itu mungkin ada poin 1 sampai dengan 4. Nanti akan kita buatkan informasinya. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang sekali lagi yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Karena nanti setiap kita melakukan informasi terbaru, kita mengupdate data, maka nanti Anda akan mendapatkan informasi yang pertama kali. Oke teman-teman, nanti yang masih belum paham, yang mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti akan kita bantu untuk membahas atau mencarikan solusinya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada salah-salah dalam memberikan penjelasan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.